道を極めた者がたどり着く場所はいつも同じだ。お姉ちゃんが来た。Sang legenda pemburu iblis Yoreichi Sugikuni. Dia adalah seorang pendekar pedang yang telah diberkahi sebuah kekuatan dan kemampuan luar biasa. Sosoknya yang melegenda telah diakui dan dihormati oleh banyak orang. Bahkan di antara para pendekar legendaris, Yoreichi disebut-sebut sebagai orang yang paling kuat. Namun meski demikian, semasa hidupnya Yoreichi tak pernah menunjukkan sikap arogan. Dengan segala kerendahan hati, dia selalu menjadi sosok yang lembut, penyayang dan selalu peka terhadap lingkungan. Semua itu dikarenakan Yoreichi memiliki satu ambisi yang dia pegang teguh, yaitu menjalani hidup tenang dan damai. Itulah alasan kenapa dia sangat membenci para iblis. Baginya selama iblis ada, kedamaian dan ketenangan tak akan pernah ditemukan. Kemudian berbicara mengenai kekuatannya, sebagai seorang legenda, Yoreichi tentu memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata. Mau itu dalam hal kecepatan, kekuatan, kecerdasan, stamina, panca indera maupun ilmu berpedang. Selain itu, Yoreichi juga dikenal sebagai pencipta berbagai kemampuan yang banyak membantu para pemburu iblis. Tercatat ada 4 kemampuan yang pernah dia ciptakan, di antaranya yaitu: pertama, tanda pemburu iblis. Yoreichi menjadi orang pertama yang memunculkan tanda, bahkan tandanya ini dia dapatkan sejak lahir ke dunia. Kedua, pedang Nichirin merah terang. Melalui pedang merahnya, dia akan mampu menghambat kemampuan regenerasi para iblis. Kemudian yang ketiga, mengakses dunia transparan. Dengan mengamati pergerakan paru-paru dan kontraksi otot lawannya, dia akan mampu mengetahui titik kelemahan lawan. Dan terakhir yaitu teknik pernapasan. Yoreichi telah mampu menciptakan gaya pernapasannya sendiri, yaitu pernapasan matahari. Gaya pernapasan ini juga disebut sebagai induk dari semua pernapasan sekaligus menjadi yang terkuat. Saking kuatnya, tak ada satupun pemburu iblis di masanya yang bisa meniru gaya pernapasan seperti Yoreichi. Oleh karena itu, berbekal semua kekuatannya ini ditambah sosoknya yang melegenda, tidak heran rasanya jika Yoreichi menyandang predikat sebagai pemburu iblis terkuat. Sekitar 400 tahun yang lalu, tepatnya zaman Sengoku, Yoreichi lahir di sebuah keluarga bangsawan yang kala itu melahirkan 2 orang bayi kembar, yaitu dirinya sendiri dan juga sang kakak bernama Michikatsu. Bagi keluarga bangsawan tersebut, kelahiran bayi kembar adalah sebuah pertanda buruk karena akan menimbulkan pertikaian dalam pewarisan tahta suatu hari nanti. Terlebih salah satu bayi yaitu Yoreichi terlahir dengan tanda aneh di dahinya, yang mana hal itu pun membuat sang ayah berpikir untuk membunuhnya. Tapi karena sang ibu tidak setuju, akhirnya mereka pun sepakat daripada membunuh Yoreichi, akan lebih baik jika mengirimkannya ke kuil saat umurnya sudah menginjak 10 tahun. Atas kesepakatan tersebut, kedua bayi kembar itu pun dibiarkan hidup dan tumbuh bersama. Tapi walau mereka bersaudara, perlakuan yang mereka dapatkan sungguh berbeda. Yoreichi sebagai anak yang nantinya akan dikirim ke kuil untuk menjadi biksu sangat diperlakukan begitu rendah. Bahkan dia ditempatkan di dalam kamar sempit berukuran 1,5 meter persegi. Sedangkan Michikatsu sebagai pewaris tahta yang diandalkan sangat diperlakukan secara spesial. Dia bahkan diberi pelatihan khusus dalam berpedang agar kelak menjadi seorang samurai hebat. Sang ibu yang menyadari perbedaan tersebut tentu merasa kasihan terhadap Yoreichi. Apalagi melihat Yoreichi seolah tuli dan tak mampu berbicara, saat itu dia pun memberikannya sebuah jimat berupa anting Hanafuda. Dari sini, di bawah rangkulan sang ibu, Yoreichi sama sekali tidak menunjukkan rasa benci pada keluarganya. Meski mendapat perlakuan rendah, dia tetap menjadi anak yang baik, penyayang dan peduli pada orang-orang di sekitar. Seperti yang terjadi ketika ibunya menderita sebuah penyakit. Saat itu Yoreichi selalu menopang tubuh ibunya agar bisa berjalan secara normal.
Perilaku terpuji lainnya juga dia tunjukkan pada sang kakak. Ketika Michikatsu berkunjung dan memberikannya sebuah seruling, Yoruichi dengan senang hati menerima dan berjanji akan menyimpannya sampai kapanpun. Hingga sampailah pada suatu hari di saat kakaknya berlatih mengayunkan pedang, untuk pertama kalinya Yoruichi mulai berbicara. Dia mengatakan bahwa dirinya sangat tertarik dengan latihan berpedang dan ingin menjadi seorang samurai. Michikatsu yang mendengar hal itu lantas terkejut dan keheranan. Bagaimana bisa orang pendiam dan lemah seperti Yoruichi berkeinginan untuk menjadi samurai? Apalagi di umur 10 tahun nanti Yoruichi akan dikirim ke kuil untuk menjadi seorang biksu, bukan menjadi seorang samurai. Lalu pada esok hari, ketika Yoruichi kembali menonton Michikatsu berlatih pedang, salah seorang pelatih menawarinya untuk ikut berlatih bersama. Pelatih tersebut mengajarkan Yoruichi beberapa teknik dasar dalam berpedang, seperti cara memegang katana dan juga memasang kuda-kuda. Dari sana hal mengejutkan pun terjadi. Ketika latihan bertarung dimulai, dalam sekejap mata Yoruichi berhasil melayangkan 4 serangan ke badan sang pelatih, yang mana hal ini pun membuat pelatih tersebut langsung terjatuh dan mendapat luka memar cukup besar. Di sisi lain, Michikatsu yang melihat hal itu sontak terkejut. Dia begitu tak percaya jika Yoruichi yang baru pertama kali memegang pedang berhasil mengalahkan sang pelatih hanya dalam 1 kali percobaan. Sementara itu, Yoruichi sendiri rupanya merasa bersalah atas apa yang dia lakukan pada sang pelatih. Dia pun segera meninggalkan tempat latihan sambil berkata bahwa dirinya sudah tidak ingin menjadi seorang samurai karena tidak mau lagi menyakiti siapapun. Kemudian setelah kejadian tersebut, Yoruichi lalu didatangi oleh Michikatsu. Dia ingin menanyakan perihal rahasia kekuatan yang dimilikinya. Demi membuat sang kakak tenang, Yoruichi pun mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk bisa melihat tubuh makhluk hidup secara transparan, mau itu kerangka tulang, kontraksi otot, ataupun aliran darah seseorang. Merasa tak ingin lebih unggul dari sang kakak, saat itu Yoruichi menghentikan percakapan mengenai bakat yang dia miliki, karena dia tahu bahwa sang kakak sangat berambisi untuk menjadi samurai terkuat. Terlebih jika sang ayah tahu mengenai bakatnya, kemungkinan besar Michikatsu lah yang akan dibuang ke kuil menggantikan dirinya. Oleh karena itu, pada suatu hari selepas ibunya meninggal, Yoruichi memutuskan pergi meninggalkan keluarganya lebih cepat. Keputusan ini dia pilih karena tidak ingin membuat Michikatsu kecewa. Lebih baik dirinya pergi daripada harus melihat sang kakak menderita. Itulah sepenggal kisah dari masa lalu Yoruichi Sugikuni. Di umurnya yang masih 7 tahun, dia sudah mampu menunjukkan sikap rendah hati dan berperilaku bijak. Tanpa sepengetahuan kakaknya, dia telah membantu sang ibu menopang tubuhnya. Tanpa sepengetahuan ibunya, dia rela meninggalkan keluarga hanya demi ambisi sang kakak. Dan tanpa sepengetahuan ayahnya, dia yang memiliki tanda aneh sebenarnya menyimpan sebuah kekuatan besar. Walau selama ini Yoruichi mendapat perlakuan rendah, sedikit pun dia tak pernah menunjukkan kedengkian dan jauh dari kata arogan. Dengan segala kerendahan hatinya, dia justru lebih memilih untuk menjadi orang biasa yang ingin memberikan kedamaian bagi keluarganya. Setelah pergi meninggalkan rumah, Yoruichi yang enggan untuk menjadi seorang biksu saat itu berjalan tanpa henti di bawah langit biru. Tak peduli sejauh mana dia berjalan, tak peduli arah mana yang harus dia tuju, yang terpenting baginya dia bisa menikmati keindahan dunia dengan bebas. Kemudian pada suatu waktu di sebuah pesawahan, Yoruichi bertemu dengan seorang wanita bernama Uta. Sambil meneteskan air mata, di sana Uta mengungkapkan pada Yoruichi bahwa saat ini dirinya hidup sebatang kara. Seluruh keluarganya telah meninggal karena terkena wabah. Dan demi mengobati rasa kesepiannya, selama ini dia pun selalu menangkap kecebong dan melepaskannya kembali. Sesaat Yoruichi menanyakan tentang kebiasaan anehnya itu, dengan lugas Uta mengatakan bahwa sejatinya dia merasa kasihan pada kecebong kecil karena harus terpisah dari saudaranya.
Seakan jawaban yang diberikan Uta menggambarkan jati dirinya, saat itu Yoruichi menunjukkan sebuah ketertarikan. Dengan mata yang sayu, dia lalu mengajak Uta untuk pergi dan tinggal bersama. Sejak saat itulah, kehidupan Yoruichi pun mulai berubah. Bersama Uta yang selalu menebarkan keceriaan, dia pun menjadi sosok yang jauh lebih tenang dan lebih baik. Kehidupan yang dulunya terasa begitu hampa, di mana dia diperlakukan rendah dan dipandang sebagai makhluk asing, kini seolah menghilang dari benaknya. Hingga tak terasa 10 tahun berlalu, Yoruichi dan Uta telah banyak menghabiskan waktu bersama. Layaknya sepasang kekasih yang diselimuti rasa kebahagiaan, saat itu Uta mengandung anak Yoruichi dan akan segera melahirkan. Namun naas, kebahagiaan yang mereka dapatkan rupanya tidak berlangsung lama. Di saat Yoruichi mencari bidan untuk proses kelahiran sang istri, sesosok iblis muncul dan menyerang ke dalam rumah yang mereka tinggali. Sehingga hal itu pun membuat Uta bersama bayi yang dikandungnya harus tewas mengenaskan di tangan iblis. Mendapati kenyataan tersebut lantas membuat Yoruichi merasa sangat terpukul. Impian kecilnya yang ingin menjalani hidup tenang bersama anak dan istrinya kini telah sirna direnggut oleh iblis. Dalam kondisi yang tak karuan itu, tiba-tiba muncul seorang Hashira di hadapan Yoruichi. Dia ingin menyampaikan permintaan maaf karena tidak sempat menyelamatkan istrinya. Kemudian setelah memakamkan jasad sang istri, Yoruichi pun kini mulai menyadari sekecil apapun mimpi seseorang, selagi para iblis ada, mimpi tersebut tidak akan pernah terwujud. Maka dari itu, demi menciptakan dunia yang indah dan damai, dia pun berniat akan menjadi seorang pemburu iblis. Tak butuh waktu lama, melalui keahliannya dalam berpedang ditambah tanda pemburu iblis dan bakat alaminya, saat itu Yoruichi telah dipandang sebagai sosok pendekar kuat. Bahkan tak hanya itu, kemampuannya terus berkembang hingga mampu menciptakan teknik pernapasan matahari, sebuah teknik yang tidak dimiliki para pemburu iblis. Banyak hal yang dilalui Yoruichi sebagai seorang pemburu, salah satunya yaitu menyelamatkan orang-orang dari ancaman iblis, seperti menyelamatkan nyawa leluhur Kamado yaitu Sumiyoshi, ataupun menyelamatkan nyawa sang kakak yaitu Michikatsu dari serangan iblis. Pada perjumpaannya dengan Michikatsu, walau telah berpisah sekian lama, Yoruichi masih menunjukkan rasa hormat padanya. Sambil membungkuk meminta maaf karena tak bisa menyelamatkan nyawa semua pasukan, dia pun mengajak Michikatsu untuk ikut bersamanya menjadi pemburu iblis. Kemudian setelah itu, dalam rangka memperkuat pasukan pemburu iblis, Yoruichi lalu mengajarkan mereka semua termasuk Michikatsu tentang teknik pernafasan. Dikarenakan tidak ada yang mampu meniru gaya pernapasan mataharinya, Yoruichi pun mengubah pelatihan demi menyesuaikan kemampuan dan bakat setiap orang. Yang mana akhirnya dari sanalah terlahir berbagai cabang turunan dari teknik pernapasan matahari, seperti pernapasan bulan, api, air, angin, petir, serta batu. Apa yang telah dilakukan Yoruichi tersebut tentu membuat pasukan pemburu iblis semakin kuat. Bahkan setelahnya, melalui latihan keras, mereka juga berhasil membangkitkan tanda pemburu iblis. Namun ternyata ada efek samping dari penggunaan tanda ini. Mereka yang telah membangkitkan tanda satu demi satu meninggal setelah menginjak usia 25 tahun. Yang mana hal ini pun membuat kepercayaan diri semua pasukan kian menurun. Hingga pada titik tertentu, secara tak terduga, Yoruichi bertemu dengan sang Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Seolah takdir menuntunnya pada pertemuan ini, Yoruichi akhirnya mulai memahami alasan kenapa dirinya terlahir dengan bakat luar biasa adalah untuk membunuh induk dari para iblis yaitu Muzan. Pada pertarungan ini, Yoruichi sama sekali tidak begitu kesulitan. Dengan menggunakan Nichirin merah terang, dunia tembus pandang disertai teknik pernapasan matahari, dia akhirnya mampu mendaratkan serangan fatal hingga membuat Muzan tak bisa berkutik lagi. Namun sayangnya, di sini Yoruichi gagal untuk melenyapkan Muzan sepenuhnya. Karena pada saat itu, Muzan berhasil melarikan diri dengan memecah organ tubuh menjadi kepingan kecil. Bersamaan dengan itu, Muzan rupanya meninggalkan seorang iblis wanita yang sebelumnya dia bawa. Wanita tersebut bernama Tamayo. Dia tampak berputus asa melihat Yoruichi gagal membunuh Muzan.
Di sisi lain, demi menenangkan Tamayo yang baru terbebas dari kendali Muzan, Yoruichi lalu mengajaknya untuk bekerja sama agar kelak suatu saat nanti mereka bisa membunuh Kibutsuji Muzan. Lalu di tengah percakapan itu, tiba-tiba saja Yoruichi dikejutkan pada sebuah kabar buruk. Belum hilang rasa sesalnya membiarkan Muzan kabur, kini dirinya harus menerima kenyataan bahwa sang kakak Michikatsu telah membunuh Oyakata dan menjadi iblis. Kenyataan ini tentu membuat Yoruichi sangat terpukul, terlebih setelahnya dengan sangat kejam para pemburu iblis mulai mencaci Yoruichi atas semua kesalahannya, mau itu gagal dalam membunuh Muzan, membiarkan Tamayo kabur, maupun membiarkan Michikatsu menjadi seorang iblis. Tak sedikit orang yang mengusirnya dari pasukan pemburu iblis, bahkan beberapa dari mereka menyuruhnya untuk bunuh diri. Meski mendapat perlindungan dari ketua pasukan yang baru, tapi tetap saja perlakuan yang dia terima membuat Yoruichi larut dalam kesedihan. Bagaimana tidak, selama ini dia telah melewati berbagai rasa sakit dan penderitaan. Sejak terlahir ke dunia, dia telah dibenci, diasingkan dan selalu sendiri. Ketika memiliki istri dan calon putra, mereka malah dibunuh oleh iblis. Ketika bertemu lagi dengan sang kakak, dia malah berubah menjadi iblis tanpa sepengetahuannya. Dan ketika mendapatkan keluarga baru di kalangan pemburu iblis, tanpa segan mereka malah mengusirnya. Padahal jauh di dalam benaknya, Yoruichi selalu mengkhawatirkan orang-orang di sekitar. Namun apa daya, kehadiran para iblis telah merenggut dan merampas semua kedamaian yang telah dia peroleh. Di tengah keputusasaannya, Yoruichi memutuskan pergi menuju kediaman Sumiyoshi. Dia ingin menceritakan semua keluh kesah dan penderitaan yang selama ini dia lalui. Di sana, dengan tatapan mata yang dipenuhi penyesalan, Yoruichi pun mengungkapkan meski banyak orang menganggapnya istimewa, tapi dirinya merasa menderita. Di samping tidak bisa melindungi keluarganya, dia juga tidak bisa mencegah kakaknya menjadi iblis. Terlebih, meski diberkahi sebuah bakat yang luar biasa, tapi dirinya malah gagal membunuh Muzan, yang mana hal ini pun membuatnya semakin bersalah, karena di masa depan nanti pasti akan ada banyak manusia yang kehilangan nyawa akibat serangan iblis. Mendengar ungkapan tersebut, Sumiyoshi sama sekali tidak merespon. Dia hanya bisa terdiam seolah merasakan penderitaan yang dialami Yoruichi. Kemudian di tengah keheningan dan angin mulai berhembus, saat itu terjadi momen haru ketika anak Sumiyoshi bernama Sumire meminta Yoruichi untuk menggendongnya. Sesaat Yoruichi menggendong Sumire, tiba-tiba saja Yoruichi meneteskan air mata. Diiringi gelak tawa dari Sumire, dia seolah teringat pada istrinya yang tewas ketika mengandung anaknya. Di tengah isak tangis yang tak bisa tertahan, muncul istri Sumiyoshi yaitu Suyako. Seraya merangkul Yoruichi yang sedang bersedih, dia pun mencoba menenangkan perasaannya. Dari sini, berkat perlakuan hangat dari leluhur keluarga Kamado, Yoruichi pun perlahan mulai merasa lega. Selain mengobati rasa sesalnya, mereka juga telah mengobati rasa rindunya pada mendiang sang istri dan calon anaknya. Untuk membalas semua kebaikan mereka, Yoruichi lalu memberikan Sumiyoshi sepasang anting Hanafuda. Dan tak hanya itu, sebagai hadiah perpisahan, dia juga melakukan apa yang Sumiyoshi minta, yaitu menunjukkan teknik pernafasan matahari. Sumiyoshi yang melihat teknik tersebut tampak begitu terpana. Dia menilai gerakannya sangat indah, seolah ini adalah sebuah tarian. Lalu pada saat Yoruichi hendak pergi, seakan menaruh rasa hormat padanya, Sumiyoshi berjanji bahwa keluarganya akan meneruskan apapun yang telah Yoruichi wariskan. Mendengar hal itu, sambil tersenyum hangat, Yoruichi pun berterima kasih dan pamit pergi meninggalkan keluarga Kamado. Hingga bertahun-tahun berlalu, rumor mengenai tanda pemburu iblis rupanya tidak berlaku pada Yoruichi. Dia masih tetap hidup meski usianya kini sudah menginjak 80 tahun. Kemungkinan besar itu disebabkan Yoruichi memiliki tanda ini sejak lahir, karena itulah dia memiliki kemampuan fisik kuat yang mampu melawan takdir.
Dan saat ini, pada suatu malam di bawah rembulan merah, setelah 60 tahun berlalu, Yoruichi kembali bertemu dengan kakaknya yang sekarang bernama Kokushibo. Pada pertemuan ini, awalnya Yoruichi meneteskan air mata. Dia merasa kasihan melihat kakaknya telah menjadi makhluk yang menjijikan. Namun tiba-tiba saja emosi yang ditunjukkan Yoruichi seketika berubah. Sambil memasang kuda-kuda, dia seakan sudah serius untuk bersiap melawan sang kakak. Dalam pertarungan ini, meski usianya tidak muda lagi, tapi ternyata kekuatan Yoruichi masih sama seperti dulu. Terbukti hanya dengan satu kali serangan cepat, dia berhasil mendaratkan tebasan pada leher Kokushibo. Akan tetapi, setelah Yoruichi melepaskan tebasan tersebut, tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak. Seolah tak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Secara mengejutkan, dalam keadaan berdiri, Yoruichi mati dimakan usia. Sungguh sebuah kematian layaknya seorang kesatria. Dia tidak mati ditusuk, ditebas ataupun disiksa, melainkan oleh hukum alam yang memaksanya berhenti bernafas. Itulah akhir riwayat dari sang legenda pemburu iblis. Orang yang selama ini dianggap sebagai sosok terkuat ternyata telah hidup di bawah penderitaan. Dia dibenci keluarganya sendiri, dikhianati saudaranya, ditinggal pergi istrinya, bahkan diusir dari kalangan pemburu iblis. Semua harapannya tentang kedamaian dan ketenangan terasa hanya sebuah mimpi belaka. Tak peduli seberapa keras dia berusaha, selama para iblis ada, semua harapannya terus direnggut oleh mereka. Namun di balik itu semua, walau Yoruichi merasa gagal menjadi seseorang yang bermartabat, setidaknya dia telah membawa era baru bagi kalangan pemburu iblis. Bahkan seolah warisan tekadnya tetap hidup, orang-orang saat ini yang mengetahuinya telah menganggap Yoruichi sebagai legenda yang mampu menciptakan akar dari sebuah perdamaian. Semua orang menganggapku spesial, padahal aku hanyalah orang gagal yang tidak bisa melindungi satupun yang seharusnya kumiliki. Sang legenda pemburu iblis Yoruichi Sugikuni.